Selamat mendengarkan podcast ini. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, pada kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu untuk bertanya kepada diri kita masing-masing satu pertanyaan yang sungguh-sungguh sangat prinsip. Pertanyaan yang harus kita persoalkan, karena pertanyaan ini lebih penting dari segala pertanyaan. Pertanyaan itu adalah, seberapa serius kita dengan Tuhan? Seberapa serius kita berurusan dengan Tuhan, saudaraku? Memang, saudaraku, hal ini tidak bisa diukur secara nominal dengan angka, atau tidak bisa diukur dengan mudah. Sebab ukuran untuk menentukan seberapa kita serius dengan Tuhan bukan berangkat dari ukuran atau penilaian kita, tetapi harus berangkat dari ukuran dan penilaian Tuhan, saudara. Seberapa serius kita berurusan dengan Tuhan. Tentu kita mengerti apa artinya serius. Serius studi, serius berkarir, serius bisnis, serius membangun rumah tangga, serius menikmati hobi dan lain sebagainya. Yang untuk itu orang bisa mempertaruhkan, mengorbankan segenap kekuatan yang dimiliki, menyediakan diri, waktu, tenaga, dan kadang-kadang untuk sesuatu yang dianggap paling bernilai. Seseorang bisa mempertaruhkan sesuatu, mempertaruhkan diri dan hidupnya tanpa batas. Seberapa kita serius dengan Tuhan, saudaraku? Ini penting, sebab ini sangat menentukan nasib, keadaan selama kita di dunia, bahkan sampai kepada kekekalan. Saudara, banyak orang melewatkan hari hidupnya tanpa memiliki keseriusan yang benar. Jangan saudara berpikir kalau saudara sudah ke gereja berarti saudara sudah serius dengan Tuhan. Jangan saudara berpikir kalau saudara sudah bisa ke gereja setiap hari Minggu, bahkan mungkin juga hari yang lain, berarti saudara sudah serius dengan Tuhan. Itu belum ukuran serius, saudara. Banyak orang yang tertipu oleh dirinya sendiri, ditelikung oleh dirinya sendiri karena kebodohan ini. Saya sebagai pendeta sudah ditelikung oleh diri saya sendiri. Saya memberi gambaran hidup saya supaya bisa menjadi perbandingan atau inspirasi bagi Bapak Ibu. Karena saya melayani Tuhan, dalam tanda kutip melayani Tuhan, saya memberi diri menjadi full timer, menjadi pendeta. Saya merasa bahwa saya sudah serius dengan Tuhan. Tanpa saya sadari, saudara, ada motif ikutan. Kalau dalam dunia tambang ada mineral ikutan. Saya sudah berkecimpung di dunia ini. Motif ikutan. Ada udang kecil di balik batu. Jadi di balik pengabdian saya kepada Tuhan ada motif-motif lain, saudara. Paling tidak saya ingin wajar hiduplah. Punya rumah tangga, punya fasilitas, dimanusiakan oleh manusia lain. Kalau bisa terhormat, memiliki prestis. Sehingga hampir tidak bisa dibedakan antara memberi hidup atau mencari hidup.
Tentu saja pelayan Tuhan itu harus memberi hidup, bukan mencari hidup. Kalau saudara ke gereja hari ini, apakah saudara betul-betul memiliki motif berurusan dengan Tuhan secara pribadi? Berurusan dengan Tuhan secara pribadi. Dan serius atau ada motif ikutan? Termasuk di dalamnya sekedar sebagai orang Kristen harus memenuhi kewajiban, yaitu pergi ke gereja. Saudara, coba periksa dengan serius hal ini, saudara. Ada banyak orang yang menggulirkan hari hidupnya tanpa memiliki tujuan. Yang penting hari demi hari dapat dijalani, hari demi hari dapat dijalani. Yang lain kuliah, ikut kuliah. Yang lain berkarir, juga berkarir. Yang lain punya nafkah, juga mencari nafkah. Yang lain menikah. Inilah yang menjebak banyak orang. Saudara, kalau binatang atau hewan itu menggulirkan harinya seperti itu, tidak jauh beda. Hanya untuk membuat eksis, untuk bertahan hidup dalam siklus kehidupan sesuai dengan habitatnya. Tetapi manusia itu berbeda, saudara. Manusia itu diciptakan Tuhan dengan roh dari Allah. Manusia memiliki roh atau nesyamah dari Allah. Dan manusia diciptakan dengan pikiran untuk menganalisa, mempertimbangkan sesuatu, mengambil keputusan, dan memilih. Manusia diberi Tuhan perasaan untuk merasa. Sehingga manusia mestinya tahu apakah ia ada di tempat yang menyenangkan hati penciptanya atau tidak. Dan manusia memiliki kehendak. Dengan kehendak itu manusia bisa mengarahkan dirinya sesuai dengan apa yang dipandangnya baik. Tidak ada makhluk gratis. Ketika Allah menciptakan Adam, Adam ditarget, saudaraku. Ditarget untuk sempurna. Seperti yang saya kemukakan berkali-kali, Tuhan memberi mandat Adam untuk menaklukkan bumi. Tentu saja yang ditaklukkan bukan hanya alam fisik, tetapi juga ada yang metafisik. Yang fisik jelas, yang tidak kelihatan, yang metafisik adalah kuasa kegelapan. Adam dikehendaki untuk menjadi manusia yang sempurna, supaya dengan kehidupan yang mentaati Allah Bapa dan menghormati Allah Bapa secara pantas, iblis yang memberontak terbukti berbuat salah. Harus ada perbandingan, harus ada yang membuktikan bahwa iblis salah. Jika ada makhluk yang taat kepada Bapa dan menghormati secara pantas atau secara proporsional. Sebab Lucifer pada mulanya memang diciptakan untuk itu. Tetapi rupanya Adam gagal, saudaraku. Adam gagal, saudaraku. Target yang mesti dicapai oleh Adam gagal, saudara. Jadi sebenarnya tidak ada makhluk yang gratis. Manusia yang memiliki nesyamah roh dari Allah adalah anak Allah. Yang sebenarnya dikehendaki oleh Allah untuk menggenapi rencana Allah penciptanya, mengalahkan Lucifer. Dengan kehidupan yang taat kepada Bapa dan menghormati Bapa secara pantas, Lucifer bisa dihukum. Adam harus memilih, saudara. Apakah sempurna, jadi berhasil menjadi corpus delicti, atau meleset, tidak sempurna. Ini yang dikatakan dalam Roma 3 ayat 23. Semua manusia telah hamartia, jatuh dalam dosa, meleset. Kejatuhan Adam tidak membuat manusia semua jadi
binatang yang tidak tahu berbuat baik masih bisa berbuat baik. Keturunan Adam harus memilih antara menjadi baik bukan sempurna, saudara, baik menuruti hukum atau menjadi jahat. Ditarget lagi. Ketika aku lapar, engkau berikan aku makan, itu baik. Melakukan 10 perintah Allah itu baik, saudaraku sekalian. Di sini, saudaraku. Atau jahat. Nah, kedatangan Tuhan Yesus dengan salibnya kembali membawa manusia untuk bisa mencapai apa yang sempurna. Sekarang kita ditarget untuk sempurna. Atau hanya menjadi baik. Tapi jangan lupa bisa juga menjadi jahat. Kalau jahat pasti masuk neraka. Walaupun dia mengaku percaya. Itu hanya mulut, sebab kalau percaya dia pasti tidak jahat. Atau baik, dia hanya menjadi anggota masyarakat. Tapi kalau sempurna sesuai target Bapa, akan dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Boleh beri tepuk tangan, saudara. Jadi saudara dan saya harus mengerti, ada pencapaian yang harus kita raih. Ada target yang harus kita capai sempurna. Bicara soal keseriusan, itu bicara soal apakah engkau mengusahakan dirimu untuk sempurna. Tapi banyak orang hanya sampai di baik. Dan dianggap itu sudah memenuhi standar. Ini bodoh, saudaraku sekalian. Sebab Tuhan mengendaki kita bukan hanya menjadi baik. Tapi Tuhan mengendaki kita menjadi sempurna, saudara. Ini kita. Ini kuburan. Kuburannya orang Batak, gede-gede salibnya. Orang Batak itu betul-betul gila salibnya, saudaraku. Kuburannya salibnya. Atau Manado, saya pulang dari Manado. Kuburannya kecil, salibnya gede. Itu bisa buat orang salib begini. Jadi kalau pas hari Paskah bisa dicabut, dipinjam dulu. Gila itu bikin kuburan itu, orang-orang Manado itu juga. Kenapa nggak kecil ya? Gede, kuburannya kecil, salibnya gede. Nggak tahu apa maknanya itu. Jadi ini salibnya, ini kuburan orang Batak atau orang Manado. Pasti di sini banyak orang Batak, ya. Seorang Batak itu seperti bangsa Yahudi, di mana-mana ada. Namanya diaspora, saudara. Jadi nanti suatu hari balik ke tanah leluhurnya. Ini kalau orang Israel. Tahu kalau orang Batak nggak balik karena orang Batak itu adaptasinya bagus. Makanya HKBP itu di mana-mana ada. Orang Batak itu dari wakil presiden sampai tukang copet itu orang Batak. Ada tukang copet orang Batak ada. Orang Jawa sama, dari presiden sampai tukang begal Jawa. Makanya memenangkan orang Jawa itu memenangkan separuh orang Indonesia, saudaraku. Jangan tersinggung orang Batak sama orang Jawa, ya. Saya cuma memberikan fakta empiris. Tapi masih kalah sama orang Tionghoa. Orang Tionghoa itu ke ujung bumi juga ada. You pasti heran di Palestina ya, di tempat di mana gersangnya Chinese food. Luar biasa. Orang Cina juga gila, saudara. Orang dari ujung-ujung sana ada. Dari RRC dia mengembara kemana-mana. Ya. Di Amerika banyak orang-orang kaya itu orang-orang Tionghoa, orang-orang Chinese. Kembali ke orang Batak. Tadi saya nyebut yang lain supaya nggak terlalu marah orang Bataknya. Tapi saya baru pulang dari Manado betul-betul. Saya sudah menyaksikan kuburan dengan salib yang segede begitu, saudaraku. Ya. Nah, ini saudara, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60. Nah, ini bukan angka lotre. Jangan saudara beli togel gara-gara saya kasih angka ini. Ini umur, tahu ya? Udah tahu kan umur? Sebab kalau sudah bicara soal salib, kuburan, ada angka-angka langsung serpiar umur, betul. Orang banyak mikir nanti di sini.
baru berusaha punya nilai bagus. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau anak mau jadi pinter dan berhasil, itu dari hari pertama sekolah, tidak terlambat, ulangan pertama, bagus, seterusnya. Dari sini. Seriusnya bukan nanti. Seriusnya mulai sekarang. Kalau usia manusia 70 tahun, mestinya minimal 1 tahun ada tambahan 1. Jadi 10 tahun poinnya 10. Umur 20 tahun poinnya 20. Umur 40 poinnya 40. Umur 50 poinnya 50. Sampai 70 poinnya 70. Kalau bisa 1,2, 1,1, itu bisa 100 nilainya. Nah, sekarang saya tanya, saudara poinnya berapa? Jangan ketawa, ini serius pertanyaan ini. Kira-kira Anda sudah mengumpulkan poin berapa? Jangan pura-pura tidak tahu bahasa Indonesia. Coba, Anda usia 50, poinnya mestinya 50. Sekarang saudara poinnya berapa? Mestinya kita ini serius sesuai dengan umur pengiringan, umur biologis, umur rohani kita. Begitulah poin yang telah kita kumpulkan. Poin ini bicara soal kehidupan yang selalu menyukakan Tuhan. Baik kamu makan atau minum, atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Nah, banyak orang itu merasa waktunya masih panjang. Dia bukan hanya tidak serius, tapi bahkan minus, bikin dosa, seneng ini, seneng itu, tidak fokus. Ini di sini, saudara. Jangan seperti binatang yang hanya mempertahankan umur, mempertahankan hidup. Banyak orang seperti di Lukas pasal 12, 18 sampai 21, mati dalam kemiskinan abadi, terbuang dari hadirat Tuhan. Coba saya tanya kepada saudara, tanya lagi. Kalau ada orang bertanya kepada saudara, sekarang saya bertanya, saudara memiliki kehidupan ini sudah merasa sukses atau belum? Jangan keras-keras. Belum, puji Tuhan. Rata-rata jawabnya belum. Bahkan om yang usianya 70 tahun jawabnya belum. Loh, tapi lebih banyak yang tidak menjawab. Kalau tanya, you sudah sukses atau belum? Dengan muka tanpa dosa. Dengan wajah tanpa dosa. Belum tahu nggak sih pertanyaannya? Tahu. Menurut you sudah sukses atau belum? Lebih banyak menjawab belum, tapi paling banyak diam. Kenapa diam? Bingung. Mungkin juga ada orang, bukan mungkin, saya pastikan, detik terakhir sebelum meninggal ketika ditanya, you sudah sukses atau sudah berhasil atau belum? Dia tidak bisa menjawab. Ngerti saudara? Sebab apa itu sukses? Apa itu berhasil? Ketika orang berpikir mendapat gelar S1 merasa puas, merasa sukses, rasanya belum. Lalu kuliah lagi sampai S3. S3 nggak ada kerjaan juga masih merasa belum. Bahkan seandainya Anda punya rumah tangga baik, pangkat tinggi, apalagi tubuh sehat, apalagi anak cucu sempurna, sulit berkata sudah sukses. Hari tua orang sakit-sakitan, hidup tidak ideal. Dan kalau dia anak Tuhan atau orang yang disayang Tuhan, sering Tuhan membuat ada kekurangannya, supaya ia tidak menemukan keidealan dalam hidup. Istri sehat, suami sehat, anak baik, menantu baik, cucu cacat. Mengerti? Cucu baik, menantu baik, anak baik, istri sakit. Mesti ada. Sulit mengatakan apa itu sukses atau berhasil. Nah, tapi saya mau beritahu kepada saudara, ukuran
serius dengan Tuhan itu diukur dari seberapa saudara sungguh-sungguh berusaha mencapai target yang dikehendaki Allah seperti yang dimaksud oleh Tuhan menciptakan manusia, yaitu menjadi sempurna. Saya harus bicara terus di sini. Dan saya harap khotbah ini seperti strom yang membuat saudara alert. Apa sih tujuan hidupmu? Iya ya. Hanya menggulirkan hari, bisa makan, punya fasilitas, menikah. Nanti di umur-umur tertentu Anda menyimpang kanan kiri. Memang tidak bermaksud pindah agama atau berkhianat kepada Tuhan Yesus. Atau bahkan Anda mungkin orang baik, tapi tidak sungguh-sungguh mau mencapai target yang Tuhan kehendaki. Paulus berkata di dalam 1 Korintus 9 ayat 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Harus jelas di mana garis finishnya dan apakah aku mencapai sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan. Lalu kalau bicara soal target sempurna, ini kan abstrak saudaraku. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai guru berjanji mau memuridkan kita, jadikan semua bangsa muridku. Guru agung kita melalui Roh Kudus pasti mau berurusan dengan kita. Masalahnya kita mau berurusan enggak dengan Tuhan? Anak-anak sekolah yang punya target ranking 1 beda dengan anak yang tidak memiliki target ranking. Yang penting ke sekolah. Bahkan kadang-kadang kalau temannya berkata, yuk kita ke mall, bajunya dibuka, dia pakai kaos, dilipat bajunya di dalam. Tidak serius. Ngerti nggak target kita ini? Saudaraku, dulu saudara waktu muda, saya hidup di tengah-tengah masyarakat orang-orang Bangka Belitung. Sinmung, Ngaicon, Ngaihi. Sampai sekarang anak saya kalau pergi, Papa Ngaihi, artinya dia pergi. Sampai saya juga tahu sebagian kata-kata dalam bahasa Bangka. Istri saya dari Bangka, Belinyu tepatnya, tapi sudah lahir dan besar di Jakarta. Pulau Bangka, bukan Tua Bangka ya. Nah waktu muda, saya perhatikan percakapan mereka. Ini orang-orang materialistis. Saya tidak mengatakan semua orang Belitung, orang Bangka materialistis ya. Tapi waktu itu di kelompok itu, kalau ngomongin, kalau kongko-kongko, kalau ngomong-ngomong yang diomongin itu Lim Solyon, Pak Mutaryati, Pak Lim, gitu, Pak Ciputra, pokoknya tokoh-tokoh konglomerat kaya yang berdarah Tionghoa. Itu udah kayak dewa. Saya tidak menjolimi atau mencemarkan nama baik bapak-bapak ini loh. Saya cuma mengatakan orang-orang itu loh yang mendewakan harta. Terus yang pernah punya bank apa gitu, nggak boleh sebut lah pokoknya. Nah, didewakan, ngomongnya itu duit. Dan orang-orang yang sukses di materi ini, wah dianggap kayak dewa-dewa. Wah dia sudah punya loh, pabrik lagi di Cina, oh dia lagi punya tanah luas gitu saudara. Setelah itu ngomongin lagi soal apartemen, soal rumah, model baju. Nanti bicara lagi soal jalan-jalan kemana. Pikirannya duniawi, saudara. Kasihan. Itu pun belum tentu mereka kaya loh. Kasihan. Udah miskin, matrek lagi. Betul. Kasihan. Karena itulah yang diidola. Dan kalau sampai mereka di hari tua belum berubah, mungkin nggak bisa berubah lagi, saudara. Ya. Apa sih sukses itu? Di mata mereka banyak duit. Tapi ada orang yang suksesnya itu adalah punya gelar. Saya baru ketemu dengan orang yang berkata, Pak, disebut aktivisnya, punya 15 gelar. Tapi satu acara TV 56. Waduh gila. Itu cuman
5 deret namanya, gelar tok. Kalau pendeta seperti saya, dulu waktu muda, yang namanya sukses itu pendeta besar, gedungnya besar, khotbah di Senayan, otaknya begitu. Makanya perhatikan saudaraku, kalau STH menjadi pengerja, aktivis, dia ikut pendeta, lalu deket-deket sana, deket-deket sini, punya teman, lalu buka baru. Tuh penyakitnya. Dari dulu begitu, STH itu. Tidak semua STH begitu, tapi ceritanya sudah biasa begitu. Daripada jadi tongkol tapi kuli, tapi teri, bos. Mau jadi gembala. Nggak salah kalau memang Tuhan suruh kamu jadi gembala. Tapi kalau tidak, bahaya. Akhirnya orang-orang seperti saya ini tertipu diri sendiri. Merasa sudah serius dengan Tuhan. Full timer loh. Full timer gitu loh. Aktivis-aktivis ini ya, kalian jangan sampai tertipu dirimu sendiri. Kita melebih dari jemaat, aktivis gitu loh, choir gitu loh, WL gitu loh, singer gitu loh. Itu belum jaminan serius, saudaraku. Keseriusan saudara itu diukur dari seberapa engkau berusaha mencapai target. Nah masalahnya kita juga tidak tahu apakah sampai 70 tahun. Sebab check out kita itu bisa kapan saja. Makanya tiap hari kita mesti memeriksa. Tuhan, menurut penilaianmu aku udah serius belum? Menurutmu aku udah serius belum Tuhan? Dipersoalkan. Tidak mungkin Tuhan tidak berbicara. Tidak mungkin Tuhan menjebak seseorang dengan berkata, aku tidak kenal kamu, pada waktu orang tersebut tidak punya kesempatan memperbaiki diri. Tidak mungkin Tuhan berbuat begitu. Jauh-jauh hari, kita yang mestinya serius mempertanyakan kepada Tuhan, Tuhan, berapa nilaiku? Sudah berapa banyak poin yang telah kukumpulkan? Di matamu aku sudah serius belum? Tuhan pasti berbicara. Tapi yang saya persoalkan jodoh, kerjaan, bukan tidak boleh. Tapi saya memberi saran, kalau cuma kerjaan, you cari kerjaan saja. Maksimalkan potensi dirimu. Anda tidak berdoa pun Tuhan buka jalan. Orang kafir tanpa Tuhan aja bisa. Persoalkan hal ini. Mungkin sudah berkata, ya Pak Pendeta, boro-boro Pak Pendeta ngomongin surga, hidup kita hari ini aja banyak masalah. Sebenarnya masalah itu justru membuka mata saudara untuk melihat bahwa dunia ini tidak ideal. Dunia ini tidak ideal. Saudara dan saya ini umat pilihan loh. Kita itu oleh salib mau dibawa ke sini. Anda pilih yang sempurna atau baik atau jahat. Yang ini pasti masuk neraka deh. Yang ini menjadi anggota masyarakat. Tetapi saudara, orientasi targetnya itu menjadi keluarga kerajaan Allah dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus di sini. Jangan berlari tanpa tujuan. Jangan seperti petinju yang sembarangan memukul. Karena merasa waktunya masih banyak, saudara sembarangan. Makanya tadi saya beri ilustrasi kalau anak punya target ranking 1, wah, dari hari pertama dia sekolah sudah serius. Ini mestinya lebih serius. Apapun dan bagaimanapun keadaan saudara hari ini, sudah lupakan semua beban persoalanmu. Selesaikan dengan tanggung jawab, Tuhan pasti akan menolong. Tetapi fokuskan dirimu kepada target yang harus kita capai menjadi anak-anak Allah yang berkenan. Supaya kita masuk anggota keluarga kerajaan Allah. Sempurna. Maka targetnya adalah kamu harus sempurna. Seperti Bapa di surga sempurna. Menyelenggarakan kebaktian seperti ini tidak sulit. Saya ditemani banyak sahabat-sahabat yang sungguh-sungguh bekerja dan berkarya. Tidak sulit, saudara. Ada uang yang diatur bendahara, ada pendukungnya juga,
Tuhan pasti menggerakkan hati orang-orang untuk mendukung, walaupun tidak banyak. Lalu ada organisasi yang mengatur ini. Tidak sulit. Jadi pelayanan itu satu aspek tidak sulit. Tapi aspek yang lain yang sulit adalah merubah orang. Saya saja merubah diri saya, luar biasa sulitnya. Makanya saya capek. Aduh, capek. Kalau saudara tidak punya niat mencapai ranking, Anda berkata, Pak, biar saya tukang sapu tapi saya di surga. Itu melecehkan salib Tuhan. Kalau cuma jadi tukang sapu, you nggak usah jadi Kristen. Umat perjanjian lama yang baik atau orang-orang non-Kristen dari ujung dunia manapun yang tidak pernah mendengar Injil, dihakimi menurut perbuatan, itu bisa masuk dunia akan datang. Jadi kalau Anda berkata, Pak, biar tukang sapu juga tidak apa-apa, Pak, asal saya di surga. Itu namanya kurang ajar. Kamu harus mengikuti perlombaan yang diwajibkan. Amin? Harus, gak bisa tidak, saudaraku. Jadi Anda tidak bisa bilang, ya biar saya masuk, biar hanya tukang sapu tidak apa-apa, Pak, asal masuk surga. Loh, target saudara itu menjadi anak-anak Allah, masuk anggota keluarga kerajaan Allah, dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau tidak ada niat, capek. Saya capek. Kok PLS tahu kita nggak ada niat? Ya kalau istilah angkat kan randomnya, saya ketemu A, si B, si C, si D, aduh, kok jarang ya orang serius. Bahkan orang di sekeliling saya yang dekat-dekat juga, aduh kok kamu begini ya, kok nggak rubah ya. Cuman yang menghibur hati saya adalah Yudas saja di samping Tuhan berkhianat. Tapi kan Pak Eras bukan Tuhan Yesus, justru karena bukan Tuhan Yesus itu. Di samping Tuhan Yesus saja masih begitu, apalagi di samping Erastus yang tidak sempurna. Saya mau tanya, Anda punya niat nggak untuk mencapai target ini? Anda punya niat nggak? Nah ini kesempatan cuma sekali-kalinya seumur hidup. Hanya sekali-kalinya loh. Untuk dilayakkan, dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau you sia-siakan, waduh tak ternilai loh nih. Makanya ya saudara, kalau sudah berpikir seperti ini, kita tidak memaksa orang ke gereja. Ngapain? Ya tapi Pak, kita kan mesti ke gereja. Ngapain ke gereja? Ya dengar firman. Untuk apa dengar firman? Fair nggak saudara? Fair, cengli. Seperti anak sekolah, tapi nggak belajar. Resek, ganggu yang lain. Makanya para aktivis harus tahu. Kita itu bukan hanya menjadi aktivis, membantu Pak Eras. Terutama saudara harus berubah karakternya menjadi seperti Kristus. Dan target itu harus betul-betul dicanangkan. Dan Anda berusaha. Bukan dari tahun ke tahun. Dari detik ke detik. Dari menit ke menit. Dari jam ke jam. Sehingga ketika jam pertama lewat. Lalu Anda menoleh. Aku sepanjang 2 jam ini tidak bikin salah. Aduh bahagianya. Menit berikut. Jam berikut. Jam berikut. Jam itu dibangun dari detik ke detik, menit ke menit. Kalau kita bisa melewatinya, bahagia saudara. Tapi biasanya orang yang berjuang seperti ini, begitu bikin salah, sakit jiwanya. Aduh kenapa kok begini? Luar biasa. Tapi dia akan takut akan Allah. Coba saudara latih itu. Capek melayani manusia yang tidak mau berubah. Kalau dulu tidak peduli, karena kita pun juga tidak serius. Kita masih banyak kesenangan-kesenangan dan punya sambilan-sambilan yang tersembunyi dan terselubung. Namanya juga hidup wajar lah. Kita punya kelemahan kekurangan lah. Kita punya sikap permisif. Dan ini merusak. Kita kan tidak tahu kapan kubur kita. Pak, Bu, ini kesempatan yang tak ternilai loh. Sungguh-sungguh luar biasa loh. Makanya ketika saudara jadi anak Tuhan, saudara direkrut jadi murid. Harus berubah.
Jadi tidak heran kalau Tuhan mengatakan lepaskan segala sesuatu supaya fokusmu benar. Ini Injil yang murni. Ini paling benar, bukan saya yang benar. Injil ini benar. Kalau tadi saya jujur mengatakan, saya pelayanan ada udang-udang di balik batu, bukan udang besar, udang-udang kecil. Tapi itu pun merusak. Ada sikap permisif. Membolehkan. Mestinya potensi yang kita kerahkan sepanjang waktu itu selalu 100%. Kalau Anda 100% bukan berarti lalu sempurna loh. Bukan berarti lalu nggak bikin salah. Bisa bikin salah. Tapi tekadmu tidak pernah kendor. 100%. Aku mau benar. Aku mau sempurna. Dari menit ke menit, dari jam ke jam, saudaraku sekalian. Tak ternilai harganya, saudaraku. Saya juga belum sempurna, saudara. Saya juga sering meratapi keadaanku, kenapa aku tidak kunjung sempurna. Tetapi saya berjuang dan saya tahu sulitnya. Dalam Filipi 3, 13-14, Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Hadiah, yakin dia punya hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Di sini Bapak Ibu ada panggilan surgawi. Yang pernah kuliah S1, S2, ngerti dong artinya hari wisuda. Kita nantikan itu hari wisuda. Saya tanya saudara, Anda menantikan panggilan surgawi enggak? Kalau tidak kan berarti Anda tidak serius. Maka ciri orang serius itu bisa dilihat dari 3 hal. Yang pertama, seberapa engkau bisa terlepas dari dosa. Dosa dalam dagingmu, dosa dalam jiwamu. Dalam daging makan, minum, dan seks. Dalam jiwamu keangkuhan, keserakahan, kebencian. Mesti dikupas satu persatu. 2. Seberapa engkau membela Tuhan. Seberapa engkau berani membela Tuhan. 3. Seberapa engkau merindukan bertemu dengan Tuhan. Dan merindukan masuk kerajaannya. Panggilan surgawi. Kematian itu pasti. Wisuda itu pasti. Kemuliaan itu pasti. Sehingga kematian harus menyenangkan. Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu standarnya. Mestinya sungguh-sungguh kita menantikan hari kematian kita karena standarnya Kristus. Paulus yang ikut jejak gurunya berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ada panggilan surgawi. Kematian itu puji Tuhan. Kematian itu puji Tuhan. Kematian itu puji Tuhan. Karena indah, saudaraku. Tetapi kalau orang tidak sungguh-sungguh, mana dia menantikan panggilan surgawi? Saya tidak tahu bagaimana membahasakan kalimat ini, saudara. Bahwa aku pasti mati. Betapa indahnya. Jalan ini pasti berakhir. Betapa indahnya. Jalan ini ada ujungnya. Betapa indahnya. Bukan takut mati. Tapi senang bertemu Tuhan. Dan menerima panggilan surgawi itu. Standar kita sudah terlalu jauh selama ini. Kita salah. Ini Kristen yang benar, saudara. Jadi untung Tuhan ya. Membunuh Adam. Kematian itu sebenarnya solusi, saudaraku. Kalau orang bertanya, kenapa manusia mati? Kenapa manusia mati? Jawab dogmatis teologisnya adalah karena manusia jatuh dalam dosa. Ya tapi kenapa mesti mati? Ya karena manusia telah jatuh dalam dosa. Ya tapi kenapa mesti mati? Jawabnya, itulah hukumannya. Ya tapi kenapa hukumannya mesti mati? Kenapa nggak dibuat kerdil kepala besar kaki kecil? Dirubah aja tuh mukanya di monster gitu. Kenapa mesti mati? Kenapa manusia harus mati? Supaya hidup berharga.
Tuhan bunuh saja 70 tahun. Cukup supaya hidup berharga. Karena setelah mati ada kebangkitan. Panggilan surgawi. Begitu saudaraku. Untung cuma 70 tahun seandainya Tuhan beri kita umur 7.000 tahun. Waduh. Baru sakit gigi 3 hari nyut-nyut. Setengah mati, apalagi kalau sakit gigi sampai 3 tahun. Kalau Tuhan kasih umur 7 juta tahun, apa nggak amsyong kita? Punya 1 bisul aja nyut-nyut semalam suatu nggak tidur, apalagi 20 bisul. Dan sakitnya 2 bulan. Siksaan. Tuhan baik memberikan kita 70 tahun. Jadi kalau ada orang nyanyi panjang umurnya, sepanjang-panjangnya 70 tahun, Bu. Wah, panjang. Cuman 70 years. Justru kekekalan itu yang penting. Kan kalau ulang tahun tuh kayak umur jadi panjang gitu. Panjang umurnya serta mulia. Seberapa mulianya kamu? Sebab hidup yang penting bukan panjangnya tapi dalamnya. Bukan panjangnya tapi mutunya. Serta mulia. Waduh. Mestinya kalau yang jujur gini. Pendek umurnya segera mati. Sebab ketika saudara ulang tahun, umurmu dipotong setahun. Oh panjang? Enggak. Sebenarnya kalau saya nyanyi pas panjang umurnya, kalau saya ingat, saya suka diem gini. Aku jujur enggak yang ngomong ini ya? Panjang umurnya. Tapi hati saya mengatakan, kayaknya tambah pendek deh orang ini. Tapi kan kita kan ini apa namanya, ya udahlah. Kesantunan dunia lah. Saudara pulang harus mengucapkan kalimat kematian itu indah. Tadi kan kematian itu puji Tuhan. Itu yang benar. Tapi itu tidak bisa dikenakan kepada semua orang. Nanti kalau di rumah ada berita. Cici. Kenapa? Mati. Puji Tuhan. Kenapa Cici kamu bilang puji Tuhan? Kematian itu indah. Buat Cici mah indah, buat Imam Syong. Oke, saudaraku. Jadi harus 100%. Mulai sekarang semua fokusnya harus Tuhan. Panggilan surgawi itu indah. Puji Tuhan aku harus mati. Aduh, bener-bener deh. Ini bukan berarti nanti kalau naik pesawat lagi duk-duk. Bagus, ayo terus, jatuh. Sebelah saudara langsung plok. Digampar sama sebelahnya. Plok. Sebab sebelahnya lagi begini. Terus lihat saudara sudah begini. Ayo jatuh. Yes. Kruk yes. Iya, terus aduh. Terus sebelahnya lagi begini. Ibu kenapa? Enggak. Kematian itu indah. Pasti dijemput. Apa alasan you yakin pasti dijemput? Apakah tiap pagi Anda menjemput Tuhan? Anda tidak menjemput Tuhan, Anda tidak serius. Lalu Anda minta dijemput. Nggak bisa. Nggak cengli. Menit ke menit harus belajar hidup benar. Harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Waduh Pak, saya banyak dosa. Makanya minta ampun, berdamai. Pokoknya kalau punya dosa langsung berdamai. Bikin salah langsung minta ampun. Bikin salah langsung minta ampun. Sering-sering begitu. Anda punya salah kecil aja, Anda terganggu. Menit pertama, menit kedua, bener jam pertama, bener jam ketiga, jam keempat. Aduh, bahagia nggak bikin salah. Begitu bikin salah, aduh. Terus kita berkata, betapa indahnya tidak kulakukan kesalahan itu. Wah,